Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Di channel Freddy Sudaryanto. Seperti biasa kasus Jalan Cagak Subang pagi ini saya akan coba membahas masalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pembunuhan ibu dan anak di Ciceti Jalan Cagak Subang. Konten kreator pada saat memberikan narasi semua berdasarkan asumsi, praduga, argumen. Karena apa? Karena memang belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Dan itu sudah kita akui itu semua. Jadi tidak ada yang konten kreator mengatakan bahwa itulah pelakunya. Dialah pelakunya. Tidak ada yang begitu. Selalu ujungnya tanda tanya. Artinya apa? Bahwa masih praduga, masih argumen, masih kira-kira, masih prasangka-prasangka seperti itu. Ya, semua konten kreator seperti itu. Atas dasar apa? Atas dasar analisa mendapatkan data-data yang disampaikan dari baik itu saksi-saksi dan juga beberapa rangkuman dari media seperti itu. Nah, boleh juga kalau begitu saya sekarang juga akan coba menganalisa siapa sebenarnya pelaku yang melakukan eksekutor yang sebenarnya. Sekali lagi memang sudah disampaikan oleh 5 tersangka. Satu tersangka Danu memberikan kronologis di prarekonnya bahwa di sana ada eksekutor di sana, ada eksekusinya langsung. Walaupun kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa karena belum ada press release dari pihak kepolisian. Kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa, ya. Siapa yang melakukan pembacokan, siapa yang melakukan benturan-benturan, menghantamkan dengan benda-benda atau apa, ya, kita tidak tahu karena kita tidak melihat. Karena itu rahasia pihak kepolisian yang nanti akan dibawa di pengadilan nantinya kan. Nah, sekali lagi ini kan baru kita harus yakini bahwa ini versinya Danu gitu loh. Saya mengatakan bahwa ini adalah kronologis yang disampaikan oleh Danu. Tidak ada yang menyatakan lagi ke lain. Kita harus akui ini ya. Nah, sekarang saya cuma mau mengatakan demikian bahwa mungkinkah bahwa eksekutornya ada orang lain selain keempat orang yang disebutkan oleh Danu. Di sana ada Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Adi. Mungkin tidak. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Karena sekali lagi konten kreator itu kan hanya bisa menduga, menganalisa. Mungkin nggak kira-kira si ini. Mungkin nggak si ini. Oke lah, kalau saya sudah mengatakan beberapa kali bahwa mungkinkah Pak Yosep sebagai eksekutornya untuk menghabisi anaknya. Beraneka ragam jawaban di komentar. Ada yang bilang mungkin saja Bang Fred katanya karena hilap dan sebagainya. Ada yang mengatakan wah tidak mungkin. Itu kan anak si mata wayang. Masa Amel dihabisi sama bapaknya? Segalak-galaknya harimau tidak akan memakan anaknya. Jadi beraneka ragam komentar-komentar di masyarakat kalau ada pertanyaan semacam itu. Mungkinkah Pak Yosef sebagai eksekutornya? Atau mungkinkah Abi atau Arigi? Ya seperti itu. Karena ini kan Amelia loh. Cantik. Dia satu-satunya wanita di keluarga itu. Kemudian dia apalagi mau ada rencana menikah. Mungkin nggak dihabisin? Nah, pertanyaan itu. Ya tadi saya bisa sampaikan wajar masyarakat beraneka ragam jawaban dan itu kita terima dengan ya keterbukaan ya wajar-wajar saja ya. Tetapi kita tidak bisa memastikan karena sekali lagi kita hanya menduga dan lain sebagainya. Tapi saya mau coba berargumen. Apakah mungkin ada orang lain selain orang yang disebutkan oleh Danu? Dia adalah eksekutor yang sebenarnya atau eksekutor bayaran. Mungkin tidak seperti itu. Oke, sekarang katakanlah jika mungkin ya. Saya berkata jika mungkin seandainya ada eksekutor bayaran. Kalau ada eksekutor bayaran, berarti sudah direncanakan. Dan kalau proses perencanaan itu akan memakan waktu yang jauh sebelumnya. Kita lihat contoh ini, saya mencontohkan bom Marriott di Jakarta. Bagaimana si orang yang disebutnya pengantin ya, sebutnya pengantin. Dia
1 bulan sebelumnya sudah melakukan survei. Dia pelajari Hotel Marriott, dia pelajari orang-orang yang masuk ke sana, bagaimana keadaan sirkulasi di perputaran orang di hotel tersebut. 1 bulan dia mempelajari itu. Ya, apakah mungkin sang eksekutor yang sebenarnya telah merencanakan ini jauh-jauh hari dan dia sudah survei jauh-jauh hari sebelumnya. Dia sudah survei bagaimana tempat TKP di mana, kemudian ada siapa aja di TKP, kemudian siapa aja yang sering masuk ke rumah TKP, kemudian lihat lokasi TKP sekelilingnya, dia pelajari, dia amati, dia pelajari itu jauh-jauh sebelumnya. Setelah itu dia akan memantau CCTV ada di mana saja, dekat radius-radius dari TKP. Kemudian dia akan lihat dari tempat dia menuju ke TKP, CCTV mana saja yang memantau. Ya. Kemudian jalur kira-kira kalau misalkan kabur harus lewat mana, masuk lewat mana. Malah ada kemungkinan dia masuk juga ke TKP, melihat situasi di dalam TKP. Bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaannya ini yang agak penting nih. Kalau dia eksekutor, tentu dia tidak dikenal dong sama kedua almarhumah. Dia tidak dikenal oleh kedua almarhumah. Bagaimana dia mau mengetahui isi di dalam rumah itu kalau dia tidak kenal dengan kedua almarhumah? Kalaupun dia bertamu, harus jelas alasannya bertamu untuk apa. Karena untuk mengecek keadaan rumah, butuh waktu minimal 1 jam dia bisa melihat situasi rumah. Dan itu tidak cukup 1 kali. Lantas bagaimana dia? Saya tidak akan teruskan pertanyaan ini karena nantinya akan sesuatu hal yang sedikit berbahaya. Makanya saya bilang, mungkinkah dia mensurvei rumah di situ, mensurvei TKP, lingkungan TKP. Ya. Kalau saya sampaikan tadi, kalau misalkan orang itu pengen mengetahui dalamnya, tentunya dia harus kenal dulu sama orang yang dianggap oleh Bu Tuti, Amelia, dikenal. Seperti itu. Mungkin bisa 1 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Sekali lagi, pertanyaannya, mungkinkah seperti itu? Orang eksekutornya sudah dipersiapkan. Saya akan coba sekarang menuju kepada itu tadi persiapan karakter. Karakter eksekutor. Dia mempunyai karakter, satu, jelas dia tega. Ya seperti tega, karena dia akan membunuh. Punya kemampuan, satu, keberanian yang luar biasa. Kemudian dia mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya menghabisi. Ketiga adalah pasti dia, kalau saya lihat dari performanya misalkan, pasti bukan orang yang kurus, pendek. Ya. Pasti dia punya badan yang tegap, kekar, bisa jadi tinggi, besar. Karena itulah tipe-tipe eksekutor. Ya, karena dia akan satu mengeluarkan kekuatan powernya, di mana juga dia akan mengeluarkan bela dirinya, di mana kalau harus berhadapan dengan orang tiba-tiba, maka tidak mungkin kalau dia seorang yang kurus, pendek, bisa dipastikan kalau eksekutor, dia mempunyai badan yang tegap dan terbiasa dengan fisik. Atau mungkin dia terbiasa dengan olahraga. Ya, fisiknya kuat. Gitu. Itu tipe-tipe dari performa seorang eksekutor. Dan
dia sudah terbiasa dalam suatu sistem ya, yang membuat dia jadi kuat seperti itu. Nah, itulah tipe-tipe eksekutor. Mungkinkah orang itu sebagai eksekutornya? Lantas siapa yang menyewa eksekutor itu? Yang ketiganya, siapa yang menyewa eksekutor untuk menghabisi kedua almarhumah? Sekali lagi, ini hanya gambaran saya saja. Hanya gambaran saya saja. Mungkinkah di apa yang disampaikan oleh Danu, bahwa 4 orang yang ada di TKP, mungkinkah ada orang lain selain 4 orang yang disebutkan? Kenapa Bang Fred? Kan sudah 4. Ya, kita berkaitan dengan DNA asing. DNA asing sampai sekarang belum diketemukan kecocokannya. Ada di mobil Alphard. Apakah ada orang lain selain 4 orang itu? Lantas kenapa Bang Fred Danu tidak menyebutkan? Nah, itu. Apakah Danu takut sama orang ini? Pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Apakah Danu takut sama orang ini? Dan Danu tidak menyebutkan orang ini. Mungkin nggak seperti itu. Sekali lagi pertanyaannya, mungkin tidak. Sebenarnya ada eksekutornya. Berhubungan dengan DNA asing. Apalagi DNA asingnya katanya ada 2. Mungkinkah ada 2 orang di sana? Tapi Danu takut sama orang ini. Saya akan coba menggambarkan ketakutan. Kalau orang takut, itu sama siapa sih? Saya akan takut, merasa takut. Saya contoh ya. Saya tidak akan takut kalau yang saya hadapin orang itu adalah pendek, kurus, daripada saya. Saya tidak akan takut. Apalagi misalkan dia caloi, ya, lunglai, saya tidak akan takut. Tapi kalau pada saat saya lihat orang yang saya hadapi adalah badannya besar, keker, ya, kemudian dia wajahnya sangar, ya, kemudian dia apalagi diketahui misalkan punya latar belakang pernah melakukan kejahatan, atau bisa saja dia punya background seorang yang terdidik, terlatih. Nah, saya baru akan takut. Apakah Danu juga merasakan takut terhadap eksekutor itu? Karena eksekutor itu mempunyai latar belakang yang superhero, super kuat, super terdidik, terlatih. Saya tidak mengatakan itu ya, pokoknya terdidik, terlatih. Sehingga Danu takut. Karena orang itu memang kalau kita mau bicara, pasti dia akan menghabisi saya. Bukan hanya saya yang dihabisi, orang tua saya akan dihabisi juga. Mungkinkah berpikir itu? Jadi kalau misalkan Danu melihat orang itu perawakannya biasa-biasa saja, mungkin tidak akan takut. Tetapi kalau misalkan melihat, wah ini orang latar belakangnya tukang berantem, latar belakangnya pernah menghabisi orang, pernah ribut, pernah bikin kekacauan, pernah main tebas aja, pernah main tembak aja misalkan, pasti Danu merasa takut untuk menyebutkan orang ini. Mungkin nggak seperti itu. Sekali lagi pertanyaannya, mungkinkah ada eksekutor yang sebenarnya? Bukan orang itu, bukan Pak Yosep, bukan Abi, bukan Ari, tapi ada eksekutor yang sebenarnya, yang tidak mau disebutkan oleh Danu. Berkaitan dengan 2 DNA asing, dan eksekutornya adalah seseorang yang terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.